أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya, mulai dari nikmat kesehatan kita, keluangan waktu kita, dan tentu yang paling penting adalah nikmat keimanan di dalam hati kita, sehingga pada subuh hari kali ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Rahman ini. Salam Nabi yang terlebih kita, salam kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan semoga kita semua masuk ke dalam golongan beliau sampai hari kebangkitan kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wah Wad-Dawa karangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita masuk kepada akibat maksiat yang ke-29, yaitu maksiat dapat menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan bahwa di antara dampak maksiat adalah menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. Maka tidaklah sebuah nikmat itu hilang dari seorang hamba melainkan karena dosanya, dan tidak pula azab itu menimpanya melainkan karena kemaksiatannya. Maka tidak akan pula diangkat dari mereka azab itu dan hukuman itu kecuali mereka sadar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara 30, "Wa ma asabakum min musibatin fima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa, musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dengan besar dari kesalahan-kesalahanmu. Maka di sini Allah menyampaikan bahwa setiap musibah yang kita terima, setiap kesusahan yang kita terima, kalau ketika kita menjalani hidup rasanya agak susah, ketika hidup rasanya sempit hatinya, banyak musibahnya, banyak cobaannya, maka semua yang susah-susah itu, bencana-bencana itu datang karena kemaksiatan kita. Dan tidak pula ketika suatu kaum itu ditimpa musibah, ditimpa bencana, kecuali karena kaum tersebut itu sudah jatuh kepada jurang kemaksiatan. Maka kalau kita melihat bagaimana Indonesia ini akhir-akhir ini sering sekali ditimpa bencana, gempa bumi di mana-mana, banjir juga di mana-mana, udah mulai ada puting beliung, gunung meletus segala macam. Maka musibah-musibah ini itu adalah peringatan dari Allah Ta'ala kepada kita. Apakah ketika musibah itu datang, kita akan sadar dan bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri kita, atau kita malah akan tetap terjatuh di dalam jurang kemaksiatan. Dan ketika kita sadar, ketika kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan akan mengubah musibah itu menjadi sebuah nikmat. Maka kenikmatan, ketika Allah ingin menurunkan kenikmatan kepada seseorang, maka Allah akan menjadikan dia hamba-hamba yang
soleh, hamba-hamba yang taat, sehingga kenikmatan itu datang karena ketaatannya, karena kesolehannya. Maka ketika dia tidak mau mengubah perbuatannya, sudah Allah kasih peringatan berkali-kali, Allah kasih hukuman berkali-kali, tapi dia tetap tidak mau berubah, tetap jatuh kepada kemaksiatan, tetap tenggelam dalam perbuatan dosa, Allah akan cabut nikmatnya, sehingga dunia ini hanya akan merasakan rasa susah dan rasa pedih. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada akibat yang nomor 30, yaitu maksiat dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan hati. Malah Ibnu Al-Jauzi menuliskan, di antara dampak dosa adalah Allah menanamkan kekhawatiran dan ketakutan di dalam hati pelakunya. Maka tidaklah Anda melihat orang yang berbuat seorang pelaku maksiat akan selalu merasa khawatir, selalu merasa tidak aman. Karena salah satu yang menyebabkan orang merasa aman adalah ketaatan kepada Allah. Itulah benteng yang terkuat yang menjaga diri kita dan kita itu selalu merasa aman. Kalau orang yang percaya kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya hidup enjoy saja, menikmati hidup. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kalau Allah mentakdirkan, ya tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, maka tidak ada yang bisa melakukannya. Maka yang penting itu dia berusaha, dia berikhtiar. Maka nanti akhirnya seperti apa itu terserah kepada Allah Ta'ala. Ketika orang itu mempunyai perasaan seperti ini, keyakinan seperti ini, maka hidupnya itu akan terasa aman, terasa tentram, tidak merasa khawatir, tidak merasa cemas. Berbeda dengan pelaku maksiat yang sudah jauh dari Allah, tidak percaya sama Allah, maka Allah akan menanamkan rasa kekhawatirannya. Maka setiap dia melihat ada orang yang mengobrol-ngobrol, selalu merasa curiga. Wah, ini mesti orangnya sedang menggosip tentang saya. Kalau ada orang lihat, wah ini orangnya mesti sirik sama saya. Kalau di rumah, wah ini khawatir mesti ada nanti orang yang merampok saya. Lagi jalan, wah ini nanti ada orang yang menabrak saya. Jadi hidupnya itu diisi dengan khawatiran demi khawatiran, sehingga akhirnya tidak bisa menikmati hidup. Dan banyak kita dapati, tapi orang-orang kaya, ya ketika dia itu punya banyak harta, tapi tidak dibarengi dengan keyakinan kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya akhirnya selalu merasa cemas. Wah ini hartanya ada yang diambil atau tidak, nanti bakal ada orang yang berkhianat atau tidak, di perusahaannya itu nanti ada yang masalah atau tidak. Padahal kan kalau orang itu mencari di dunia, ya, tujuan utama di dunia ini itu mencari kebahagiaan. Yang orang cari di dunia, yang menjadi tujuan utama adalah rasa bahagia, rasa senang, rasa persahabatan. Karena orang nyari uang buat apa? Biar bisa bahagia, punya keluarga, punya rumah, semuanya juga karena ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka percuma kalau orang itu punya banyak harta, tapi hidupnya tidak bahagia, selalu merasa takut, jadi tidak bisa menikmati harta yang dia punya. Kemudian di antara dampak yang lain adalah timbulnya rasa keterasingan yang dahsyat di dalam hati. Maka pelaku maksiat itu akan mendapati dirinya terasing,
baik berasal dari dirinya sendiri, dari lingkungannya maupun dari Robnya. Maka setiap kali dia bermaksiat, maka semakin bertambah rasa keterasingannya. Maka para pelaku maksiat itu juga orang yang egois, ya, yang akhirnya tidak bisa, kita tidak mau berkumpul dengan yang lain, bersosialisasi dengan yang lain, atau bahkan akhirnya karena saking besar yang kemaksiatan dikucilkan oleh masyarakat. Maka rasa keterasingan ini itu adalah hukuman yang sangat besar, yang sangat hebat, karena manusia itu kan orang sosial, ya, makhluk sosial yang butuh interaksi dengan sesama. Kok seorang makhluk sosial malah terasing dari orang lain, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak bisa berhubungan dengan orang lain? Untuk ini sebuah hukuman yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Kemudian kita masuk kepada akibat maksiat yang nomor 31, yaitu maksiat memalingkan diri dari istiqomah. Maka di antara dampak maksiat adalah memalingkan hati dari kesehatan dan keistiqomahannya kepada penyakit serta penyimpangan. Maka ketika orang itu mau beristiqomah di dalam beribadah, tekun di dalam beribadah, maka syarat yang utama adalah hati yang sehat, hati yang kuat, hati yang benar-benar menuju kepada Allah, hati yang benar-benar mencari Allah. Karena hati inilah yang dia itu bisa kuat untuk selalu beristiqomah dalam beribadah sampai akhir hayat. Maka kalau orang yang hatinya sakit dan hatinya itu terkena noda, terkena bercak-bercak hitam, kotoran-kotoran, maka akan selalu merasa berat untuk tetap beristiqomah di dalam beribadah. Ketika mau merutinkan suatu ibadah, ada saja rasa yang menghalangi. Mau rutin puasa, waduh, rasanya aras-arasan, sering lemes, otaknya itu sudah tidak kuat. Ini kok kalau puasa kok rasanya lemes terus. Mau ibadah rasanya capek. Mau infak kok rasanya berat banget. Mau infak itu rasanya kok kayak selalu terbayang-bayang keperluan yang akan yang harus dipenuhi. Dan salah satu penyebab hati itu menjadi sakit, hati itu menjadi kotor adalah dosa tadi. Maka semakin banyak dosanya, hatinya itu juga akan semakin kotor. Dan kotornya hati ini yaitu hanya bisa dibersihkan dengan satu cara, yaitu bertaubat dan meninggalkan dosa yang sudah dia berbuat. Dan tidak ada obat penawar yang lain. Beda dengan kalau jasad. Kalau jasad kan obatnya banyak, ya. Ada obat kimia, kalau nggak obat ada obat herbal, masih apa dipijiti, dikeroi itu ya. Cara obat ya. Tapi kalau obat hati itu obatnya cuma satu, yaitu tadi meninggalkan dosa, bertobat dari dosa tersebut. Maka orang yang tidak bisa meninggalkan hawa nafsunya, yang tidak bisa berpaling dari dosa-dosa yang dia perbuat, bertobat dari dosa-dosa yang ia lakukan, maka sungguh tidak bisa menyelamatkan diri dari sakitnya hati tersebut. Tidak bisa mengobati hatinya yang sudah rusak. Dan orang yang hatinya itu sudah rusak, ya, bahkan naudzubillah min dzalik, hatinya itu sampai mati, ya, sampai mati itu berarti benar-benar sudah
ingkar, tidaklah diterima kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini maka tidak mungkin lagi untuk tekun atau istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Qayyim menambahkan bahwa setiap kebaikan, setiap amal soleh itu akan mendatangkan suatu kenikmatan dan dibalas dengan rahmat. Sedangkan setiap perbuatan buruk itu akan dibalas dengan azab, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Infitar, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang banyak berbuat baik itu benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Wal fujjar lafi jahim, dan orang-orang yang durhaka itu benar-benar jatuh di dalam neraka. Maka Ibnu Qayyim menuliskan bahwa yang dimaksud surga dan neraka ini itu tidak hanya surga dan neraka di akhirat, tapi sudah di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Maka kalau di dunia, orang-orang yang berbuat kenikmatan, orang-orang yang berbuat baik itu tadi akan mendapatkan kenikmatan rahmat di dunia, keberkahan di dunia, mendapatkan rasa kebahagiaan di dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang fujar, orang-orang yang berbuat kejahatan, pelaku maksiat itu akan mendapatkan azab, mendapatkan hukuman. Baik itu hukumannya berupa kehilangan materi, tadi berupa musibah, kena gempa, tsunami, rumahnya kebakaran, hartanya diambil orang, segala macam, ataupun azab dalam bentuk rohani, dalam bentuk jiwa. Misalnya kehilangan rasa bahagia tadi, hilangnya rasa damai di dalam hati. Demikian juga di alam barzakh, orang yang perbuatan yang sampai mati itu menjadi pelaku maksiat, yang belum bertaubat sampai akhir hayatnya juga akan mendapatkan hukuman, akan disempitkan kuburnya. Sampai Rasulullah katakan, saking sempitnya itu sampai tulang rusuknya itu bergeser, saking sempitnya. Jadi akan ditampakkan baginya itu siksaan neraka, sehingga saking dahsyatnya siksanya sampai dia itu berkata, ya Allah, janganlah Engkau jadikan hari kiamat. Karena walaupun dia sedang di alam barzakh, sungguh siksaan di akhirat itu jauh lebih besar. Dan yang paling akhir tentu adalah surga dan neraka di akhirat. Jadilah yang paling kita cari, ya, yaitu surganya. Karena surga itu menjadi tujuan akhir kita, menjadi tujuan utama kita. Dan menghindari dari neraka, tidak masuk ke dalam neraka adalah cita-cita berhidup kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata maka dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila taqwa hidayah, wa hidayah, nur wa barakatuh, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah pengumuman untuk pengajian yang rutin nanti dimulai nanti sore ini untuk hari pertama.